Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini akan saya namakan dengan sesi membela burdah, karena ada kalangan, khususnya kalangan Salafi Wahabi, mereka menganggap bahwasanya burdah milik Imam Al-Busiri rahimahullah itu banyak berisi dengan syair-syair yang bermuatan syirik. Nah, sekarang akan kita uji, betul nggak anggapan-anggapan bahwasanya syair burdah itu berisi dengan kesyirikan-kesyirikan. Saya menemukan ada satu situs namanya abiubaidah.com. Dia pernah membuat satu tulisan yang dia beri judul Kesyirikan dalam Burdah Al-Busiri. Beliau di sini menulis studi kritis Burdah Al-Busiri oleh Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi. Di awalnya, sebelum beliau membahas kesyirikan-kesyirikan burdah, pertama-tama beliau menuliskan ulama yang katanya beliau mengingkari burdah. Di antaranya beliau menyebutkan salah seorang ulama yang sangat masyhur. Beliau bernama Al-Imam Asy-Syaukani, kemudian Abdurrahman bin Hasan, kemudian Sulaiman bin Abdillah, kemudian beliau menyebutkan Abdullah bin Bukhain, kemudian beliau menyebutkan Mahmud Syukri Al-Alusi, dan masih banyak lagi kata beliau. Kemudian dalam Wikipedia tertulis Intiqadul Burdah, beberapa ulama-ulama yang mengkritik atau kalau bahasa kasarnya menolak burdah. Di sini disebutkan yang nama-namanya tidak asing lagi buat sebagian kalangan santri ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini jelas tidak asing, sosok di mana ulama yang namanya menjadi nisbat satu golongan zaman sekarang yang disebut dengan Wahabiyah. Kemudian ada Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Nah, ini juga tidak asing lagi buat kita. Kalau kita membaca beberapa kitab-kitab hadis karya orang-orang Salafi, maka nanti di hadis itu selalu ada nama Syekh Albani, di mana beliau selalu berpendapat mengenai hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini hasan, dan seterusnya. Nah, kemudian ada namanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, Syekh Shalih Al Fauzan, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh wa ghairihim. Nah, nama-nama ini tentu para santri sudah tidak asing lagi bahwasanya nama-nama ini adalah nama-nama kelompok Islam Salafi Wahabi. Kita kembali ke website milik Abu Ubaidah. Bantahan yang pertama, beliau kurang objektif dalam melihat ulama-ulama, karena beliau hanya melihat sisi ulama yang menentang saja. Seumpama beliau mau objektif, tentu beliau akan melihat betapa banyak ulama-ulama yang justru levelnya lebih tinggi dari ulama-ulama yang beliau sebutkan, mengapresiasi burdah, bahkan sampai menulis syarah burdah. Di antaranya Syekh Syihabuddin Al-Qastalani, beliau menulis syarah burdah yang beliau beri judul Al-Anwar Al-Mudhiyah fi Syarhil Kawakib Ad-Durriyah. Kemudian ada Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, wafat tahun 864, penulis tafsir Jalalain. Kemudian dalam usul fikih beliau menulis syarah Al-Waraqat. Nah, kemudian ada Imam Az-Zarkashi, ini penulis kitab Ulumul Quran yang sangat fenomenal, Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kemudian ada Syekh Ibrahim Al-Bajuri, beliau penulis syarah Jauharut Tauhid. Kemudian ada Syekh Zakaria Al-Ansari, beliau beri judul namanya Az-Zubdah Ar-Ra'iqah fi Syarhil Burdah Al-Fa'iqah. Kemudian Syekh Zakaria ini punya murid yang namanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami juga menulis syarah burdah yang beliau beri judul namanya Al-Umdah fi Syarhil Burdah. Nah, kemudian di kalangan ulama kontemporer juga banyak menuliskan syarah burdah. Di antaranya Mufti Diyar Al-Hindiyah Syekh Muhammad Ukhtar Ridha Khan Al-Azhari, beliau beri nama Al-Fardah fi Syarhil Burdah. Kemudian juga ada Syekh Ali Uthman Jaradi Al-Hanafi, beliau beri nama kitabnya An-Nafahat Al-Latifah Alal Burdah Asy-Syarifah. Baik, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Di sini Ustadz Abu Ubaidah, beliau menuliskan beberapa qasidah-qasidah burdah yang menurut beliau itu ada yang berbau kesyirikan. Yang akan kami bahas di sini adalah qasidah yang berbunyi, artinya kurang lebih, la tiba, tidak ada keharuman, ya'dilu turban, yang menyamai dengan harumnya tanah, dhumma a'dhumahu, tanah yang mengubur jasadnya baginda Nabi. Tuba li mustangsyikin, beruntung, betapa beruntung orang yang mencium minhu, tanah tersebut, wa multathimi, dan orang yang mengecupnya. Qasidah ini menurut Ustadz Abu Ubaidah ini sangat mengandung kesyirikan. Di sini saya bacakan komentar beliau.
Dalam bait ini, Al-Busiri menyatakan bahwa tanah yang menimbun tulang-tulang Nabi adalah tempat paling utama dan mulia. Tidak hanya itu, tetapi bagi mereka yang menciumnya, maka balasannya adalah surga dan kedudukan mulia. Tidak ragu lagi bahwa semua ini adalah termasuk hulu yang menjurus ke pintu kebid'ahan dan kesyirikan. Sebetulnya secara umum yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Busiri adalah tempat-tempat di mana di situ bersentuhan langsung dengan jasad Nabi adalah tempat-tempat yang mulia. Itu yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Busiri sebetulnya. Nah, cuman di sini Ustadz Abu Ubaidah beliau membuat satu interpretasi terhadap qasidah ini dengan interpretasi yang liar menurut saya. Tidak hanya itu, tetapi bagi mereka yang menciumnya balasannya adalah surga dan kedudukan yang mulia. Padahal kata-kata surga dan kedudukan yang mulia tidak ditulis oleh Al-Imam Al-Busiri dalam qasidahnya. Sebetulnya di sini ada dua permasalahan. Yang pertama, apa hukum mencium tanah kubur Nabi? Karena mencium tanah kubur Nabi ini hubungannya dengan bertabarruk, maka kita perlu mengkaji hukum bertabarruk itu sendiri. Namun sebelum kita membahas tabarruk lebih jauh, kita perlu mengetahui secara detail apa hukum seseorang mengkhususkan bepergian untuk menziarahi kubur Nabi. Karena pembahasan ini menjadi sesuatu yang diperdebatkan di kalangan orang-orang Wahabi berdasarkan satu hadis, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seseorang itu bersungguh-sungguh melakukan safar kecuali safar yang tujuannya ketiga masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa, yang ketiga Masjid Nabawi. Nah, kubur Nabi itu bukan bagian dari Masjid Nabawi, sehingga orang Wahabi menganggap berziarah khusus ke kubur Nabi ini termasuk syaddur rihal yang dilarang oleh Nabi berdasarkan hadis la tusyaddur rihal. Sehingga menurut Salafi Wahabi, boro-boro mencium tanah kubur Nabi, melakukan satu perjalanan khusus ke makam Nabi saja, ini sudah bermasalah menurut mereka. Yang pertama, hukum berziarah ke kubur Nabi. Hukumnya apa? Para ulama sepakat bahwasanya hukum berziarah khusus ke kubur Nabi sunnah matlubah. Bukan hanya sunnah, ini sunnah yang sangat ditekankan, sunnah muakkadah. Lalu bagaimana kita memahami hadis la tusyaddur rihal? Jawaban yang pertama, dalam kaidah fikih memang al-aslu fin nahyi lit tahrim. Namun ketika ada dalil-dalil lain yang menunjukkan atau yang memberi qarinah bahwasanya larangan itu tidak bermakna haram, maka larangan itu tidak bermakna haram. Baginda Nabi SAW meriwayat sahih, beliau istiqomah melakukan safar setiap hari Sabtu, baik dengan kendaraan atau berjalan kaki ke Masjid Quba. Dan tradisi ini kemudian diikuti oleh Sayyidina Ibnu Umar. Nah, ini tertulis dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1193. Syarih Bukhari Fathul Bari Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam jilid 3, kitab beliau jilid 3 halaman 69, beliau mengatakan bahwa larangan dalam hadis ini bukanlah larangan yang memiliki makna haram. Hadis ini menjadi qarinah yang jelas bahwasanya larangan dalam hadis la tusyaddur rihal itu tidak bermakna haram. Kemudian jawaban yang kedua, istisna dalam hadis la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid itu adalah istisna mufarragh. Karena ini istisna mufarragh, maka perlu mengkira-kirakan mustasna minhu. Nah, dalam kaidah bahasa antara mustasna dengan mustasna minhu itu harus korelatif. Sehingga kata yang tepat untuk menyempurnakan kalimat tersebut adalah kata-kata masjid. La tusyaddur rihal ila masjidin illa ila thalathati masajid. Lah, ketika hadisnya berbunyi demikian, maka maknanya seseorang dilarang bersungguh-sungguh melakukan safar ke masjid kecuali ketiga masjid. Lah, karena kuburnya Nabi ini bukan termasuk masjid, maka tidak masuk ke dalam larangan ini. Kalau memang mustasna minhu yang dikira-kirakan adalah kata-kata masjid. Namun seumpama larangan tersebut memang bersifat mutlak, maka Al-Imam As-Subki dalam kitab beliau Syifa'us Siqam halaman 120, beliau mengatakan seumpama larangan ini memang bersifat mutlak, maka melarang berziarah ke kubur Nabi ini tetap tidak benar, kata Syekh As-Subki dalam kitab Syifa'us Siqam.
Alasannya kenapa? Alasannya karena menurut Al-Imam As-Suyuti, beliau mengatakan seseorang yang berziarah ke kubur Nabi itu hakikatnya bukan berziarah ke tempat, namun dia hakikatnya sedang berziarah ke sahibul makan, ke seseorang atau ke sosok yang menghuni tempat tersebut. Lah ziarah ke kubur Nabi itu hakikatnya kita ziarah ke Nabi, bukan ke kuburnya. Lah Nabi sudah wafat, apa bisa kita ziarah ke kubur Nabi disamakan dengan ziarah ke orang-orang yang masih hidup? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu anggap orang yang terbunuh fi sabilillah di jalan Allah itu mati, bal ahya, mereka itu hidup. Lah jika manusia-manusia biasa saja yang mati fi sabilillah itu Allah anggap hidup, maka bagaimana dengan kematian para nabi?